Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website sekolah dengan menggunakan WordPress. Nah, kita akan bahas di sini pertama untuk previewnya ya atau demonya. Pertama di sini untuk halaman home ada section hero seperti ini, kemudian section keunggulan sekolah ya. Lalu ada section sekilas tentang sekolah atau tentang kami gitu ya. Lalu ada section jurusan misalnya, lalu ada section untuk testimoni. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita ke halaman tentang kami, ini ada penjelasan tentang sekolah yang dimiliki ya. Lalu di sini ada kenapa harus kami misalnya dan ada bagian visi misi sekolah. Nah, selanjutnya di halaman jurusan tentunya untuk menampilkan semua jurusan yang dimiliki ya. Misalnya teknik informatika, teknik industri, desainer, teknik mesin ataupun yang lainnya. Oke. Nah, kemudian di bagian artikel ini untuk menampilkan post atau artikel gitu ya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, selanjutnya di halaman terakhir ada halaman kontak. Nah, ini untuk menampilkan kontak dari sekolah tersebut ya, misalnya WhatsApp admin, email, alamat, ataupun peta Google seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai website sekolah yang akan kita buat pada video kali ini. Dan silakan teman-teman masuk ke bagian pertama yaitu pembelian hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya dengan sebuah bangunan yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini misalnya eyangguntur.com, pemola.com, facebook.com, dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB. Berarti, teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita langsung melakukan pembelian hosting dan domain ya. Kita akan menggunakan layanan dari Pemola Host. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk linknya atau bisa langsung akses pemolahost.com. Nah, di sini hosting dari Pemola Host sendiri cocok untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat website ya. Sehingga nantinya di dalam proses praktik itu akan minim hambatan. Alasan di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pemola Host? Salah satunya ya, di sini ada gratis bantuan migrasi. Jadi kalau teman-teman kedepannya ingin pindah ke layanan lain, nanti tim dari Pemola Host siap bantu proses migrasinya ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa hosting ini tidak cocok untuk teman-teman ya. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang akan membuat website dengan skala besar, maka hosting ini tidak cocok ya. Misalnya untuk web dengan traffic tinggi atau toko online besar ya. Nah, di sini juga karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik dari segi traffic ataupun dari segi penyimpanan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman tinggal ke bagian menu beli hosting, lalu klik hosting pemula ya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya, ini penjelasan spesifikasinya. Pertama, misalnya kita bisa lihat di sini
kita bisa buat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, lalu estimasi pengunjung per bulan atau visitor gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan 5 GB penyimpanan, gratis domain MyID. Kemudian misalnya di sini ada 2 GB RAM ya, dan yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah best practice. Nah, best practice ini adalah website-website yang pernah kami tes secara langsung dengan menggunakan hosting pemula host ya. Misalnya landing page, community profile, kelas online, sampai ke toko online digital ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini nanti klik lanjut ke pembelian ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Karena ini contoh, misalnya saya masukkan nama pemula tutorial gitu ya. Lalu masukkan alamat email aktif ya. Nah, setelah itu klik dapatkan link pembelian. Oke, di sini nanti bisa dicek ya emailnya. Nah, sekarang kita coba cek email ya. Nah, di sini ya teman-teman di tab promosi dari pemula host. Kita klik aja. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan ya, misalnya pemula web gitu ya. Nah, untuk ekstensi yang tersedia saat ini baru MyID ya. Oke, jadi pilih MyID aja. Nah, di sini kita coba cek aja. Nah, masih available atau tersedia, teman-teman tinggal klik add. Setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, teman-teman bisa baca lagi. Misalnya seperti jumlah penyimpanan, bandwidth, website yang bisa dibuat, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk billing, teman-teman bisa pilih ya, mau bayar per bulan atau per tahun ya. Nah, nanti kalau per tahun, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau pilih paket per bulan, ya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih per tahun ya, dan gratis domain pastinya. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Di sini harganya, klik continue. Nah, kemudian teman-teman centang di sini DNS manajemennya, lalu klik continue. Oke, sekarang di sini adalah untuk produknya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah hostingnya, dan di sini domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kode kupon, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, itu ada kode kupon sebesar 50% ya. Tapi hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama, dan itu untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal input kode kupon di sini. Tapi misalnya nanti kode kuponnya tidak bisa digunakan, teman-teman bisa input kode kupon pemula ya untuk mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal diinput aja di sini kode kuponnya, tinggal diklik validasi kode. Nah, maka nanti harganya di sini berkurang ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove aja teman-teman kode kuponnya. Oke, selanjutnya teman-teman nanti tinggal check out di sini ya. Oke, teman-teman, di bagian billing ini teman-teman wajib mengisi untuk data yang valid ya, dan data yang asli maksudnya. Contoh ya, nama ya, nama lengkap teman-teman isi di sini. Karena ini hanya contoh, saya masukkan misalnya pemula. Nah, kemudian untuk email, isi email aktif ya, teman-teman. Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon yang aktif. Nah, kemudian untuk company name, kalau teman-teman untuk individu ini tidak diisi, tidak masalah. Tapi kalau untuk perusahaan diisi ya. Nah, kemudian untuk alamat, silahkan masukkan alamat teman-teman ya, atau alamat kantor atau yang lainnya. Nah, misalnya Jakarta Selatan gitu. Kemudian kotanya, kota teman-teman tinggal misalnya Jakarta. Oke, lalu misalnya di sini state ya, atau untuk provinsinya misalnya DKI Jakarta, lalu kode posnya ya. Nah, gini. Kemudian pastikan di sini pilih Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menemukan pemula ya? Nah, klik aja.
Misalnya teman-teman tahu dari TikTok atau tahu dari Facebook, silakan dipilih ya. Misalnya dari YouTube ya. Nah, kemudian di sini untuk password, teman-teman bisa input manual atau generate ya. Di sini saya akan coba copy. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada metode pembayaran QRIS atau KRIS ya, teman-teman. Itu mungkin lebih mudah, jadi teman-teman bisa pilih aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya ya, misalnya pakai BNI Virtual Account. Silahkan diklik. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Setelah itu tinggal di checklist aja di sini. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik complete order di sini ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya dari pemola host. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah totalnya yang harus teman-teman bayarkan. Lalu ini metode pembayarannya. Nah, ini adalah virtual account number-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah lakukan pembayaran, teman-teman bisa cek di sini, cek transaksinya ya. Apakah masih pending atau sudah selesai ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa kembali. Di sini kembali aja ya, teman-teman. Misalnya sudah bayar ya. Di sini saya tidak contohkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari pemola host. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah, nanti teman-teman kalau diarahkan ke halaman invoice seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini ya, klik back to client area. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini member area teman-teman, dan kalau sudah terbayar maka nanti statusnya di sini menjadi paid ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan beberapa email ya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email ya seperti ini. Ini nanti akan dikirim secara berkala ya. Pertama, silahkan cek email yang berisi email address verifikasi ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman verify email dulu, verify your email address. Nah, nanti tampilannya sih nggak seperti ini ya. Ini karena saya sebelumnya pernah verifikasi. Nah, setelah diklik, nanti terverifikasi di sini, kembali lagi. Nah, satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau email ini belum ada, ditunggu aja ya. Yaitu verifikasi nama domain. Tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. URL yaitu verify your domain name. Nah, maka nanti akan diarahkan ke verifikasi dari domainnya ya. Nah, tampilannya nanti sih nggak seperti ini ya. Karena ini sebelumnya saya sudah verifikasi. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini bahwa domain sudah berhasil aktif. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di pemola host. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL. Jadi nanti kalau teman-teman belum login, silakan ke pemola host, masuk aja di sini ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal klik di bagian service ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik layanan yang dimiliki di sini. Lalu teman-teman login ke cPanel di sini ya. Nah, apabila teman-teman tidak diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin di sini ada notifikasi error atau yang lainnya, teman-teman tinggal cek aja di bagian menu atas ini ya, diklik. Kemudian teman-teman klik di bagian email history. Nah, nanti silakan aja klik di bagian informasi akun hosting ini, silahkan diklik. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada username dan password ya. Nah, ini untuk login ke cPanel-nya. Jadi caranya teman-teman pastikan ingat ini ya. Nah, di sini saya sudah buka tab baru ya teman-teman. Nah, jadi caranya adalah ketikkan nama domain di sini ya, nama domain teman-teman, lalu tambahkan slash cPanel gitu ya di belakangnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi username dan passwordnya ya. Nah, lalu tinggal klik login. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara loginnya. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke sini tadi ya. Oke, nah kita akan install SSL. Teman-teman cari aja di sini namanya SSL.
Nah, ini ya SSL atau TLS status, silahkan diklik. Lalu di sini, jika domain teman-teman sudah berwarna hijau, itu tidak perlu diinstal lagi ya. Biasanya sudah terinstall, tapi kalau masih merah, tinggal centang di sini, lalu run auto SSL. Biasanya kalau warna merah, domainnya itu belum diinstal. Belum diinstal SSL-nya ya. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Mungkin perlu waktu 2-3 menitan ya. Jadi kita tunggu dulu di sini notifikasinya. Nah, di sini sudah selesai ya. Tinggal merefresh ya webnya. Nah, pastikan nanti domainnya sudah terinstall ya. Kalau belum, teman-teman, maksudnya kalau belum terinstall, teman-teman tinggal klik lagi di sini dan ulangi lagi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian instalasi SSL-nya ya. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi SSL, di sini teman-teman cari aja Softaculous ya. SOFT seperti ini. Nah, ini Softaculous Apps Installer, diklik ya. Dimana kita akan melakukan instalasi WordPress. Di bagian WordPress ini klik install. Kemudian teman-teman di sini pastikan pilih HTTPS ya. Pilih nama domainnya. Bagian directory dikosongkan, lalu pilih versi WordPress terbaru. Dan di sini kita klik quick install ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian admin akun ini teman-teman silahkan masukkan username yang akan digunakan ya. Kemudian passwordnya ya. Nah, ini teman-teman harus ingat karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web ya. Silakan disimpan dulu. Lalu untuk email bebas ya. Kalau mau pakai email Gmail boleh, email domain seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal klik install di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah sukses ya. Sekarang tinggal kita klik nama domainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan tetapi, kalau tampilannya belum seperti ini, kemungkinan besar kalau teman-teman baru beli hosting dan domainnya, itu masih proses propagasi ya. Jadi, teman-teman bisa cek aja menggunakan DNS Checker. Nah, ini ya, dnschecker.org. Kemudian teman-teman bisa ketikkan nama domainnya di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih A di sini, lalu klik search. Pastikan domainnya di sini sudah berwarna hijau ya, seperti ini. Tapi kalau belum, silakan ditunggu beberapa saat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau teman-teman bisa kalau ingin lebih cepat, biasanya bisa ke setting ya di sini titik 3 ini. Lalu kita ke bagian setting. Nah, di sini ke bagian privacy and security. Ke bagian security. Scroll ke bawah. Kalau di bagian DNS belum aktif seperti ini, silakan aktifkan. Lalu DNS-nya biasanya defaultnya adalah ini. Nanti teman-teman ubah aja ke Cloudflare 11 ini ya. Nah, setelah itu refresh kembali webnya. Tapi kalau belum bisa juga, silakan tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu, teman-teman untuk akses login ke dalam webnya, tinggal akses nama domain di sini. Tambahkan slash, wp, strip, atau dash, admin gini ya. Klik enter. Nah, nanti silahkan masukkan username tadi yang digunakan untuk menginstal WordPress dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik login. Nah, maka seperti ini ya saat ini untuk tampilan dashboard website teman-teman. Nah, nanti cPanel dan lainnya di close aja ya. Sisakan dashboard WordPress-nya saja. Berikutnya kita akan menyesuaikan untuk judul situs dari web kita ya. Jadi kan ini web sekolah. Jadi teman-teman ke bagian setting lalu ke general. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja ya. Contoh di sini saya masukkan SMK Pemula. Ya, lalu untuk tagline-nya misalnya belajar berbasis teknologi. Nah, misalnya gini ya. Nah, setelah itu ke bawah dan save changes. Nah, maka teman-teman kalau klik kanan di bagian visit site ini, open link in new tab. Nah, silahkan dilihat ya, di sini namanya sudah berubah ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengubah bagian judul situs. Berikutnya kita akan mengubah tema yang kita gunakan ya. Jadi teman-teman kembali ke dashboard web, lalu ke bagian appearance dan ke bagian themes di sini ya. Nah, lalu di add theme aja di sini. Nah, biasanya nanti akan muncul tema Astra di sini ya. Kalau nggak muncul, teman-teman cari aja di kolom pencarian namanya Astra. Nah, ini kita klik install, lalu klik activate ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ke sini, lalu di refresh. Nah, tampilannya sekarang berubah seperti ini ya. Setelah melakukan instalasi tema, teman-teman kembali ke dashboard web. Kita akan lakukan instalasi plugin.
ke plugin dan add plugin. Kita hanya memerlukan satu plugin ya teman-teman, yaitu Elementor. Jadi teman-teman cari di pencarian, tekan Elementor. Oke, setelah diketikkan, nah ini ya Elementornya, klik install aja teman-teman. Nah, lalu sekarang klik activate. Nah, maka di sini plugin Elementornya sudah aktif ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat halaman web kita. Jadi kalau kita lihat web contohnya, nah kita akan buat mungkin sekitar 5 halaman seperti ini ya. Oke, jadi pertama kita ke bagian page ya, lalu add page. Kita close ya. Di sini kita kasih nama home misalnya ya, atau beranda boleh. Nah gini. Lalu ke pojok kanan atas klik publish ya. Nah, nanti akan terpublish seperti ini. Setelah itu kembali lagi ke dashboardnya, klik di sini view page. Nah, lalu add page lagi ya. Adalah halaman tentang jurusan gitu ya. Nah, kita kasih nama di sini tentang. Lalu kita publish. Kita kembali lagi di sini. Lalu add page lagi, jurusan gitu ya, lalu klik publish, kembali lagi. Setelah itu ada artikel dan kontak ya, add page. Oke, ketikan seperti ini ya, lalu klik publish lagi, kemudian kembali lagi ya teman-teman, lalu add page lagi, dan di sini kita kasih kontak. Nah, oke, gini ya teman-teman. Baru kita klik publish. Nah, sekarang kalau kita refresh di web kita, nah seperti ini ya. Oke, kita akan atur teman-teman ke dashboard web lagi, klik di sini. Nah, lalu ke bagian appearance teman-teman, lalu ke bagian menu. Di sini kita buat nama menu ya. Kita ketikkan aja misalnya menu gitu. Lalu klik create menu. Nah, kemudian kita pilih halaman yang sudah kita buat tadi ya di sini. Kita checklist aja. Lalu add to menu. Nah, muncul di sini. Urutannya tinggal teman-teman atur ya. Misalnya seperti ini. Kita klik kiri tahan ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian primary, lalu off canvas menu di checklist, lalu save menu. Oke, sekarang kalau kita refresh, nah, urutannya berubah seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ke bagian setting ya, lalu ke bagian reading. Nah, kita pilih status page ya, lalu home page ini kita arahkan ke home. Artinya halaman yang ditampilkan ketika orang mengunjungi web kita, defaultnya adalah home. Post page kita arahkan ke artikel. Kita save changes ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah maka hilang ya untuk post tadi. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk membuat halaman dan juga settingan dari website kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mulai desain untuk halaman home ya. Di sini teman-teman silakan masuk ke dashboard web, lalu ke page dan all page ya. Nah, lalu ke halaman home, klik edit. Nah, ini kita bisa edit dengan Elementor di sini. Nah, di sini muncul ya. Ini kita close aja. Ini juga kita close. Pertama, teman-teman silakan tambahkan sebuah klik aja di sini ya, tanda plus. Kemudian pilih flexbox, lalu pilih satu kolom ya. Nah, kemudian untuk tingginya di sini saya akan buat VH ya. Oke. Lalu nilainya 60. Kemudian ke style teman-teman di sini. Lalu ke background type saya akan pilih slideshow, jadi saya akan gunakan gambar. Pilih image ya. Nanti teman-teman bisa upload di sini ya. Contoh di sini saya sudah siapkan teman-teman ya, ada 3 gambar ya. Jadi saya akan langsung tarik ya teman-teman filenya ke dashboard webnya. Nah, teman-teman bisa select all, lalu tarik semua. Nah, gini ya. Jadi saya akan gunakan 3 gambar. Nah, nanti tinggal create new gallery, insert gallery. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini durasinya saya akan buat 2000 milisecond ya, sekitar 2 detik kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kita atur di bagian background position menjadi center, lalu background size-nya cover. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa kasih di background overlay.
Nah, ini background type kita gunakan warna ya, klasik, dan pilih warna. Saya akan buat hitam seperti ini. Oke, mungkin cukup ya. Opacity-nya kita lihat contoh. Nah, mungkin kita bisa mainkan ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita publish dulu. Kita ke bagian setting teman-teman di sini. Lalu saya akan gunakan global font ya. Saya akan setting. Di sini primary sampai ke aksen saya akan ubah semua. Saya klik. Saya akan gunakan Falcorn ya. Nama fontnya. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri semuanya ya. Oke, satu lagi ya. Nah, setelah itu klik save. Baik, kita kembali. Nah, sekarang kita tambahkan tajuk ini ya. Caranya klik kiri tahan ke sini, teman-teman. Nah, nanti seperti ini. Lalu di sini kita kasih title ya. Nah, di sini untuk title-nya saya akan pilih ini, teman-teman ya. Lalu kita paste di sini. Lalu kita atur stylenya di sini. Nah, kita pilih rata tengah. Lalu untuk text color-nya saya buat putih. Ke tipografi mungkin saya buat 55 coba. Atau kita lihat contoh mungkin terlalu besar ya, mungkin 45 aja. Nah, gini. Kemudian kita ke elemen lagi, kita masukkan deskripsi ya atau text editor seperti ini. Nah, untuk kontennya mungkin saya akan copy aja ini ya teman-teman. Yang ini. Sorry. Nah, gini ya. Lalu ke style dan di sini kita ubah di bagian alignment-nya rata tengah. Kemudian text color-nya putih. Nah, gini ya. Kemudian kita klik di bagian container ini. Lalu ke layout. Nah, kita masuk ke line item. Center. Lalu ini juga justify content center. Nah, selanjutnya kita publish dulu. Selanjutnya di sini kita add element, yaitu kita menambahkan tombol ya atau button di sini. Nah, ini ya, yang ini teman-teman ya, yang selengkapnya ini. Jadi kita ubah aja teks selengkapnya di sini. Sorry, kita ketik manual aja. Lalu untuk ikonnya, nah ini kita masukkan icon library ya. Kita cari di sini row. Nah, ini ya, saya gunakan long arrow, insert. Lalu posisinya setelah. Oke. Lalu untuk warnanya saya sudah siapkan di sini untuk warnanya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Baik. Sekarang untuk link ini teman-teman bisa copy aja misalnya dari halaman tentang, klik kanan, copy link address gitu boleh ya. Nah, masukkan aja di sini. Nah, setelah itu tinggal klik publish. Oke, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman home-nya klik. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Oke, itu untuk section hero. Selanjutnya, teman-teman, kita akan coba buat section keunggulan sekolah seperti ini ya. Nah, jadi kita kembali ke Elementornya. Di sini kita tambahkan langsung flexbox, teman-teman ya. Kemudian kita bisa langsung pilih ya satu kolom dulu nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan elemen di sini. Lalu ke kontainer ya, masukkan ke sini. Lalu di sini add elemen lagi. Nah, tambahkan kontainer lagi ke sini teman-teman. Di dalam ini ya, klik kiri tahan. Nah, lalu kontainer yang di dalam ini klik kanan dan duplikat teman-teman. Sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kontainer yang paling luar silahkan diklik. Kemudian di bagian layout, directionnya pilih row horizontal. Kita lihat di sini ada 4 ya. Oh, kita duplikat satu lagi. Klik kanan dan duplikat. Nah, pertama kita masukkan dulu add element. Kita cari di sini icon box, teman-teman. Nah, ini ya kita tarik ke sini. Oke, pertama di bagian view ini saya akan ubah jadi stack. Nah, kemudian ikonnya saya ganti ya. Di sini saya cari icon user seperti ini ya. Nah, mungkin ketikkan aja user, saya pilih yang ini. Nah, lalu untuk title-nya di sini saya akan copy aja teman-teman biar lebih cepat gitu ya. Teman-teman sesuaikan aja nanti dengan kebutuhan dari website yang dibuat.
seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita ke bagian style. Di sini di bagian ini saya biarkan default aja, saya ke bagian icon. Nah, warnanya ya, untuk warna di sini saya sudah siapkan. Nah, teman-teman bisa atur sesuai keinginan, saya buat seperti ini. Kemudian size-nya itu oke, kita perbesar lagi mungkin ya. Oke, mungkin 30 aja. Atau 28 ya. Nah, kemudian di bagian konten, nah kita ubah di bagian color ini menjadi hitam. Lalu tipografi ya, lalu ke bagian size mungkin 20 ya. Oke, 20 aja deh ya. Lalu di bagian untuk deskripsinya, yang ini saya biarkan default ya, yang bagian bawah ini. Oke, kita ke bagian hover di sini, dan juga hitam. Nah, gini aja ya. Oke, kita lihat contoh. Oke, kayaknya sih udah cukup ya. Nah, ini tinggal klik kanan, lalu copy teman-teman ya, di bagian tanda pensil ini. Klik kanan copy, oke, lalu klik kanan di sini dan paste teman-teman. Nah, nanti tinggal kita ganti kontennya ya. Oke. Nah, pertama klik di sini ya. Nah, cari icon usernya di sini. Cara mengubahnya ya. Ikonnya saya akan cari seperti ini. Yaitu list mungkin ya. Nah, saya akan gunakan ini, lalu insert, lalu diubah ke bagian title ya. Di sini. Nah, fasilitas lengkap misalnya. Lalu deskripsinya diubah juga. Nah, gini ya. Oke, seperti itu caranya. Mungkin di sini saya akan coba percepat aja untuk cara mengubahnya ya. Ini pakai icon clip ya, teman-teman. Oke, lalu deskripsinya ya. Nah, kemudian satu lagi. Saya klik lagi. Oke, saya akan cari ikonnya user. Mungkin yang ini boleh insert. Nah, lalu ke teksnya juga kita sesuaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh lagi. Oke. Di sini teman-teman kita klik di bagian container yang ini ya. Oke, lalu ke style. Nah, kemudian bordernya di sini kita masukkan ya, border lalu masukkan 5. Oke, lalu backgroundnya di sini kita ubah menjadi putih ya. Di sini pilih klasik dan pilih yang warna yang diinginkan. Saya buat putih. Lalu klik kanan copy. Lalu klik kanan di sini dan paste style ya. Paste style semua. Nah, baru klik di sini teman-teman. Oke, lalu kelanjutan. Nah, ke margin ini kita matikan link margin, kita buat persen. Nah, kita tarik ke atas. Min berapa gitu ya. Kalau kita lihat contoh, mungkin min 4 cukup ya. Atau min 5 deh. Nah, gini ya. Oke, lalu kita coba publish. Nah, sekarang kalau kita refresh. Nah, dia seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk section bagian keunggulan sekolah. Berikutnya, kita akan tambahkan section seperti ini, teman-teman, yaitu untuk sekilas tentang SMK Pemola, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita langsung ke Elementor, teman-teman. Kemudian kita bisa tambah di sini ya, klik yang tanda plus. Kemudian pilih Flexbox. Nah, kita pilih yang 2 kolom ya. Lalu di sini kita ke Advance ya. Nah, kita kasih margin. Matikan link marginnya. Lalu kita buat persen, margin atas kita buat 5. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kiri, ini kita klik dulu di sini. Nah, kita masukkan heading ke sini, teman-teman. Lalu untuk teksnya, nah saya akan buat seperti ini ya. Jadi kita ubah langsung di bagian title, kemudian style. Nah, di sini saya akan masukkan teks color hitam. Ini aja. Kemudian tambah elemen lagi. Masukkan deskripsi atau teks editor. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya teksnya. Ini contoh aja seperti ini. Oke, lalu stylenya saya biarkan default. Nah, selanjutnya kita akan copy button ini, klik kanan, copy, lalu masukkan di sini. Nah, gini ya. Saya rasa udah cukup ya seperti ini aja.
Nah, nanti di sebelah kanan ini kita klik elemen di sini. Nah, kita masukkan gambar. Nah, teman-teman tinggal choose image ya. Lalu nanti bisa upload filenya di sini. Saya akan pakai yang sudah ada, misalnya ini. Lalu klik select. Oke, lalu ke style dan border radius. Mungkin saya buat 8 gitu ya, atau 5 aja deh. Nah, gini aja ya. Lalu kita publish. Oke. Kita coba klik home. Nah, sekarang berubah seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk sekilas tentang kami. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk section jurusan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita kembali ke Elementornya ya. Kemudian di sini kita tambahkan satu kolom dulu ya, pilih flexbox satu kolom. Kemudian kita bisa kasih margin dulu ke advance. Nah, ini marginnya kita pilih persen, matikan link. Margin atas kita kasih 5% ya. Nah, kemudian ke layout, lalu di sini kita pilih tingginya ya. Kita ubah menjadi VH, saya masukkan 50. Nah, kemudian saya akan kasih background dulu teman-teman. Jadi ke style ya, lalu background type, pilih klasik. Nah, di sini saya akan gunakan image. Silakan teman-teman masukkan warna yang diinginkan, gambar ya, atau tinggal upload dulu. Saya akan pakai yang sudah ada, klik select. Kemudian di bagian display size menjadi cover, lalu repeat no repeat, position center, lalu attachment fix. Jadi kalau kita scroll, nah gini ya, gambarnya diam. Oke, lalu saya akan atur di bagian background overlay. Nah, di sini masukkan background type klasik. Nah, saya akan masukkan warna ya. Di sini saya akan pakai warna ini ya, teman-teman pastinya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja ya. Nanti misalnya gini aja deh. Coba kita lihat contoh. Mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan elemen ya, add element container. Ini kita klik kanan dan gandakan atau duplikat. Oke, lalu pertama di sini kita copy dulu yang ini ya, klik kanan salin, copy, klik kanan tempel di sini, atau paste. Nah, kemudian untuk teksnya ini saya akan ubah jadi seperti ini ya. Oke, jurusan tersedia, lalu ke style. Nah, di sini alignment-nya saya pilih center, lalu text color-nya saya buat hitam, putih. Oke, seperti ini ya. Mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau nggak kelihatan, coba kita klik lagi di sini, lalu ke style ya. Nah, ke background overlay. Nah, ini kita coba tambah lagi opacity-nya ya. Nah, mungkin gini sih teman-teman ya. Sip ya. Oke, nah selanjutnya kita ke elemen di sini. Nah, kita masukkan kontainer ke sini ya. Nah, jadi kontainernya di dalam kontainer. Kontainer yang di dalam ini klik kanan dan duplikat ya sampai ada 4 ya, teman-teman. Gini ya. Lalu klik kontainer yang paling luar, diklik. Nah, lalu pilih layout di direction, pilih horizontal. Nah, gini. Kita publish dulu deh. Oke, selanjutnya untuk atur style kolomnya ini teman-teman copy aja ini ya. Nah, ini ya, klik kanan lalu copy ya. Lalu klik kanan di sini dan paste style. Nah, seperti ini contohnya ya. Paste style semua. Oke. Nah, selanjutnya untuk kontennya kita copy juga nih. Dari sini ya, klik kanan copy. Nah, klik kanan paste. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan aja nih. Caranya adalah kita publish dulu. Pertama, kita lihat contoh. Di sini untuk jurusan ya, misalnya informatika. Nah, kita ubah aja di bagian title ini. Kemudian saya copy lagi. Nah, deskripsinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke ya, nah kita tinggal ganti di bagian ikonnya ya, tinggal diklik. Nah, di sini cari ya icon yang teman-teman ingin gunakan. Contoh di sini saya akan gunakan kode. Mungkin ya ini ya. Nah, laptop ya. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita copy aja, klik kanan salin atau copy, klik kanan paste. Gini ya. Oke.
Nah, selanjutnya tinggal diganti ya. Mungkin di sini saya akan contohkan ganti satu konten gitu ya. Nanti untuk yang lainnya saya akan percepat. Contoh di sini ya, kita klik. Nah, pertama adalah ikonnya ya, silahkan diubah. Nah, di sini kita akan pakai icon mungkin cari aja namanya building mungkin ya. Nah, ini ya, klik lalu insert. Lalu misalnya untuk jurusan teknik industri misalnya ya. Nanti deskripsinya silahkan disesuaikan. Nah, selanjutnya di sini untuk klik ya, diklik. Nah, misalnya saya akan cari kamera. Misalnya ini ya, lalu insert. Nah, misalnya di sini untuk desainer. Oke, lalu satu lagi. Nah, kita klik di sini. Kita ganti ikonnya. Misalnya di sini kita cari car. Kita ganti di bagian title-nya misalnya untuk teknik mesin gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan klik di bagian kontainer ini, lalu ke bagian layout. Nah, di sini kita pilih justify content center. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini ada border seperti ini. Itu caranya mudah. Teman-teman tinggal masuk ke bagian kontainernya, lalu ke style. Nah, di sini ke border, lalu pilih border type dan solid. Nah, silakan masukkan nilai yang ingin teman-teman gunakan gitu ya. Misalnya 4. Lalu klik kanan, copy. Warnanya sih teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Tapi saya akan biarkan default. Klik kanan, paste style gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang publish. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian section jurusan ya. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan section testimoni. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, caranya kita kembali ke page builder-nya. Lalu di sini kita tambahkan klik yang icon ini, pilih flexbox, lalu satu kolom ya. Kemudian kita copy aja ini, klik kanan lalu copy. Kemudian klik kanan dan paste ya. Nah, di sini kita ubah menjadi title-nya ya. Nah, saya akan ubah seperti ini, teman-teman. Kata orang tua gitu ya. Oke, lalu kita pilih ke style. Nah, di sini saya akan pilih center ya. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita klik di add element. Nah, kita masukkan elemen ke sini ya. Nah, ini. Kemudian kita ke elemen lagi. Masukkan kontainer ke sini. Nah, kemudian ini kita klik kanan ya. Lalu duplikat. Klik kanan dan duplikat. Lalu di sini teman-teman klik di bagian edit container ke layout dan ini pilih direction ya, row horizontal. Nah, gini. Nah, selanjutnya untuk testimoninya kita buat seperti ini ya. Oke. Caranya ke add element, nah kita masukkan testimoni, cari aja widget testimoni ya. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Oke, selanjutnya nanti teman-teman tinggal ubah kontennya, gambar di sini dan nama gitu ya, serta mungkin profesi orang tua kalau mau pakai ya. Di sini sih saya akan biarkan default aja ya seperti ini. Mungkin saya akan masukkan gambar. Nah, teman-teman bisa upload lalu pilih file. Di sini saya akan pakai file yang sudah ada. Nah, gini ya. Oke. Nah, nanti setelah teman-teman ubah semua kontennya, tinggal ke style. Di sini contoh text color bagian konten ini saya buat hitam. Kemudian tipografinya saya klik. Nah, saya akan ubah fontnya 15 misalnya ya. 15 coba. Oh, sorry teman-teman. 15, oke. Atau kurang besar ya. Oke ya. 17, lalu di bagian style ya, saya pilih italic. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian name, nah ini kita ubah colornya jadi hitam. Nah, gini aja ya. Lalu ini teman-teman tinggal klik kanan, lalu copy, lalu klik kanan dan paste. Nah, nanti tinggal diganti kontennya ya. Caranya tinggal di klik aja, lalu diubah kontennya, nama, gambar, nama dan yang lainnya ya.
Nah, setelah itu kita coba klik di bagian kontainer ini, lalu ke advance ya. Ini kita buat persen, lalu kita matikan link margin. Margin atas kita buat 5, seperti ini ya. Lalu bawah 3. Nah, selanjutnya kita akan kasih style di bagian box ya. Nah, ini ya, di sini kita klik, lalu ke style. Nah, di sini kita masuk ke border, lalu box shadow. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan aja ya, seperti warna atau yang lainnya ya. Nah, setelah itu tinggal di copy aja, klik kanan, lalu copy, klik kanan di sini dan paste style ya. Jadi biar sama gitu stylingnya. Nah, setelah itu tinggal di publish. Oke, nah kalau teman-teman refresh, nah maka nanti akan berubah menjadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemungkinan halaman desain dari halaman home ini kita akan pakai di beberapa halaman lainnya ya. Jadi caranya kita simpan aja nih, klik icon template di sini, lalu ke template ya teman-teman di sini. Nah, ini kita klik icon save. Nah, kita kasih nama misalnya template home gitu ya. Lalu kita save. Nah, setelah di save nanti muncul seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita close. Oke, di sini teman-teman bisa close aja untuk Elementornya ya. Berikutnya kita akan setting bagian header dan footer dari web kita ya. Jadi teman-teman klik kanan di bagian ini ke dashboard ya, open link in new tab. Lalu ke appearance dan customize. Oke, pertama kita akan mulai dari bagian header, jadi kita klik ya. Nah, kemudian di bagian primary menu, klik sunting aja di sini. Nah, lalu ke bagian desain ya. Nah, ini teman-teman sesuaikan fontnya ya. Kita lihat contoh, mungkin... Nah, ini sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Oke, mungkin saya akan buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, mungkin gini ya. Oke, lalu kita coba ke font. Nah, di sini saya akan pilih jenis fontnya ya, teman-teman. Corn ya, kalau nggak salah ya, ini. Oke. Kemudian di bagian ini saya akan buat menjadi kapital ya, seperti ini. Lalu size-nya mungkin 16 atau 15, 16 boleh ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita coba publish. Coba kita refresh, teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke bagian footer ya di sini. Jadi kita kembali dulu. Nah, kita cari di sini adalah footer. Nah, ini teman-teman bisa ke bagian ini ya. Klik aja di sini. Lalu ke bagian desain untuk backgroundnya ya. Sorry. Klik di sini, teman-teman. Nah, kemudian ke desain. Nah, ini ya warnanya. Warnanya saya akan buat seperti contoh ini ya teman-teman. Jadi saya coba copy dulu warnanya. Oke, sebentar teman-teman. Oke ya. Nah, kita klik di bagian background ini. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan masukkan seperti ini ya. Oke, lalu di bagian copyright, nah ini kita klik. Nah, ini power by-nya ini kalau teman-teman pakai Astra Free sih baiknya dibiarkan ya, tapi kalau mau dihapus ya silahkan. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu klik publish. Nah, setelah itu kita bisa ke copyright kembali ya, maksudnya ke global teman-teman. Nah, ke bagian color ya. Nah, di sini saya akan atur di bagian warna ini teman-teman. Jadi warnanya biar warna defaultnya gitu ya. Saya akan buat di bagian brand ini ya. Nah, gini teman-teman ya. Lalu link yang ini saya akan buat hitam. Nah, jadi gini ya. Oke, kita publish. Nah, sepertinya sih udah ya, kita kembali aja. Sekarang kalau kita refresh, formnya kan tadi berandanya sudah berubah. Nah, sekarang kita ke sini. Ini juga sudah berubah ya. Oke, seperti itu untuk bagian header dan footer. Sekarang kita akan masuk ke halaman tentang kami ya. Jadi kalau kita lihat web contoh, lihat web contoh itu seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Jadi pertama oke, kita coba ke dashboard dulu, lalu ke page ya, lalu all page teman-teman. Nah, di sini kita klik halaman
tentang ya, klik edit, lalu kita sunting dengan Elementor ya atau edit di sini. Oke, selanjutnya kita tambah template di sini. Kemudian kita pilih ke templates ya. Nah, kita insert dulu template home ini yang sebelumnya pernah kita backup. Kita insert aja, lalu don't apply ya. Ini kita close aja. Oke. Nah, kita akan lihat dulu web contohnya. Oke, mungkin beberapa bagian nggak perlu kita gunakan. Kayaknya jurusan ini nggak perlu ya, teman-teman. Kemudian testimoni nggak perlu. Nah, jadi yang kita perlukan hanya section ini ya. Oke. Nah, pertama, section ini kita klik aja. Kemudian ke advance ya. Ini marginnya kita nonaktifkan. Oke, kita coba lihat lagi contohnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Caranya kita coba hapus dulu yang ini ya. Klik kanan, hapus, delete gitu ya. Klik kanan, delete. Nah, lalu ke bagian section ini teman-teman atau kontainernya. Kemudian ke bagian style. Nah, di sini kita ubah background type-nya menjadi klasik dan pilih gambar ya. Saya akan pakai gambar ini, lalu klik select ya, teman-teman bisa upload nanti. Nah, kemudian di sini display size-nya kita pilih cover, lalu no repeat ya di sini, lalu positionnya center. Nah, gini. Kemudian kita atur di bagian layout-nya. Nah, ini tingginya kita buat mungkin 30 ya. Nah, gini ya. Nah, kemudian ini kita ubah teksnya ya menjadi, nah ini ya, seperti ini. Tentang kami. Nah, gini teman-teman ya. Kemudian ini kita tinggal tukar posisi aja ya. Jadi caranya tinggal klik kanan di sini, lalu salin atau copy ke sini ya. Lalu klik kanan dan paste. Oke, lalu ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya ini saya akan coba copy aja dari sini teman-teman ya teksnya. Nah, kita ganti di sini. Nah, seperti ini. Kemudian defaultnya ini kolomnya kita pilih 2. Nah, gini ya. Kemudian ini kita hapus. Klik kanan dan delete. Lalu yang ini tinggal klik di sini teman-teman. Nah, kita kasih margin aja. Di bagian advance. Nah, ini kita matikan link marginnya buat persen. Nah, ini kita masukkan 5. Nah, gini teman-teman. Tinggal publish ya. Oke. Coba ya, sekarang kita klik halaman tentang di sini. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan satu section lagi ya, atau satu bagian lagi, yaitu untuk visi misi kayak gini ya. Nah, caranya ini cukup simpel sebenarnya. Teman-teman tinggal masuk ke sini, lalu klik di sini ya, teman-teman. Nah, kita tambahkan sebuah, sorry, sebentar. Kita lihat web contoh. Di sini ada teks ini ya teman-teman, kenapa harus kami di bagian atas ini. Berarti kita tambahkan dulu, klik di sini, tambahkan flexbox ya. Nah, di sini kita pilih satu kolom. Nah, ini tinggal kita copy aja nih. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste ya. Lalu kita copy teksnya ya. Nah, di sini kita ganti, kenapa harus kami. Oke. Lalu ke style. Nah, di sini kita pilih center. Nah, gini ya. Kemudian klik di sini teman-teman. Lalu kelanjutan atau advance. Kita matikan linknya. Kemudian kita buat persen. Nah, margin atas 5%. Lalu ini kita klik. Ke advance. Ini marginnya kita buat kosong ya. Atau dibuat 0 gitu. Nah, baru kita publish. Nah, selanjutnya adalah visi misi ya. Jadi caranya sih cukup sederhana ya. Kita klik flexbox di sini. Pilih satu kolom ya, atau biar mudah ini kita copy aja nih teman-teman. Klik kanan salin ya atau copy, klik kanan di sini paste. Nah, ini tinggal kita klik, lalu kita ganti di sini menjadi visi misi. Ah, gini ya. Lalu kita ke elemen. Nah, di sini kita cari namanya accordion ya. Nah, kita gunakan yang ini. Tarik sini teman-teman ya. Nah, pertama ini kita perlu 2 aja ya, kita hapus aja di sini. Pertama ini kita klik ya. Nah, ini kita lihat contohnya kayak gini ya, visi sekolah misalnya. Oke ya, jadi kita ubah di sini visi sekolah gitu ya. Nah, visinya apa? Visinya teman-teman bisa input di sini add element. Nah, masukkan aja nih text editor. Nah, gini ya. Jadi nanti visinya yang teman-teman ubah di sini gitu ya. Lalu berikutnya juga sama diklik. Nah, ini kita ubah ya, yaitu misi sekolah.
Nah, untuk misinya apa? Tinggal tambahkan lagi add element, masukkan editor di sini. Nah, nanti misinya tinggal tulis di sini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita klik di bagian visi misi ini, di bagian sectionnya, lalu ke advance, margin bottom kita buat 3. Seperti ini ya. Lalu publish. Oke, sekarang kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke, jadi seperti itu untuk bagian halaman tentang kami atau tentang sekolah. Oke, teman-teman. Selanjutnya halaman jurusan ya. Nah, jadi jurusan ini kita buat simple aja seperti ini ya. Oke, jadi caranya pertama kita coba ini halaman ini kita biarkan default aja ya. Halaman tentang kami ini ya, kita copy aja mungkin ini teman-teman. Copy gitu ya, klik kanan copy. Nah, ini kita close. Lalu kita coba ke dashboard teman-teman, klik kanan ya di dashboardnya. Atau silakan akses dashboard web, lalu ke page dan all page. Nah, di sini kita masuk ke halaman jurusan ya, jadi klik edit. Nah, setelah itu klik edit di sini, klik kanan dan paste ya. Nah, ini kita klik, kita ubah menjadi semua jurusan gitu ya. Oke, lalu publish. Nah, sekarang kalau teman-teman ingat sebelumnya itu di halaman home kan kita simpan template ya. Jadi kita klik di sini, lalu ke templates ya. Nah, ini kita klik insert, lalu don't apply. Nah, kita hanya mengambil sebenarnya section untuk jurusan aja nanti teman-teman. Oke ya, jadi ini kita hapus aja ini. Ini juga kita hapus. Nah, ini ya yang kita ambil. Pertama, ini kita klik kanan dulu, lalu delete. Nah, kemudian ini kita klik teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian style. Nah, ini kita hapus backgroundnya. Lalu background overlay juga kita klik. Lalu kita klik di sini. Dan kita clearkan ya atau reset. Lalu di sini kita ke advance ya. Nah, ini margin atasnya coba kita nonaktifkan ya. Nah, mungkin seperti ini aja ya. Nah, baru sekarang kita coba lihat di sini. Ini misalnya teman-teman ada jurusan lainnya ya. Caranya tinggal klik kanan di bagian kontainer yang paling luar. Klik kanan duplikat gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Oke, sekarang saya coba klik di bagian ini teman-teman. Kontainer. Nah, ini kita kasih lagi margin atasnya ya. Lalu margin bawahnya 3. Nah, gini ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti kontennya ya. Tinggal diklik, diubah icon, title, deskripsi gitu ya. Nah, setelah itu tinggal diklik publish. Oke. Nah, sekarang kalau kita klik halaman jurusan, nah maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu untuk bagian desain halaman jurusan ya. Selanjutnya kita ke halaman artikel. Jadi kita akan buat artikel ya. Kita ke dashboard teman-teman di sini, klik kanan ya, atau silakan akses dashboard webnya. Nah, lalu teman-teman ke bagian post dan all post. Di sini kita hapus ya teman-teman. Nah, ini kita trash ya. Nah, lalu saya akan jelaskan mungkin cara pembuatan artikel itu seperti apa ya. Jadi teman-teman ke add post. Nah, di sini silahkan masukkan artikel yang diinginkan. Namanya ya, misalnya ini contoh aja artikel 1 gitu ya. Sebentar, artikel 1. Oke. Lalu kontennya teman-teman bisa input di sini ya. Nah, di sini lalu ke bagian post. Nah, ini teman-teman tinggal set fitur image. Nanti tinggal upload file gitu ya, lalu pilih file. Misalkan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini, lalu klik set fitur image. Oke, lalu kita publish. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini cara menambahkan lagi tinggal kembali. Nah, lalu add post lagi ya. Oke, mungkin saya akan percepat teman-teman. Jadi add post. Masukkan nama artikel, lalu gambarnya ya. Lalu publish. Kembali lagi, add post lagi. Artikel 3, tambah konten, post, set fitur image, lalu publish. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 artikel ya di sini. Cara penamanya seperti itu. Lalu teman-teman kalau ke halaman artikel, nah di sini sudah memiliki artikel seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian halaman artikel ya.
Oke, teman-teman, setelah halaman artikel, kita ke halaman kontak ya. Tapi sebelum itu, kita coba akses halaman jurusan. Nah, saya akan ambil section ini ya, teman-teman. Caranya tinggal kita klik kanan aja di bagian sini. Open link in new tab ya. Kita akan copy aja, karena biar stylenya sama gitu ya. Untuk kita gunakan di halaman kontak. Nah, ini ya. Ini aja sih, teman-teman ya. Kita klik kanan, lalu copy. Nah, saya itu close. Nah, lalu teman-teman masuk ke dashboardnya. Di sini silakan masuk ke page dan all page ya. Lalu halaman kontak ini silakan klik edit. Nah, kemudian kita bisa edit dengan Elementor di sini ya. Oke, ini ada. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tinggal kita klik kanan tadi ya, paste. Nah, kemudian ini kita ganti nih teman-teman ya. Kita ganti jadi kontak kami gini ya. Nah, lalu kita publish. Oke, selanjutnya kita akan buat desain seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini kita copy aja sih ya teman-teman, mungkin dari halaman apa ya, ini ada ya teman-teman di halaman jurusan ya. Coba kita langsung akses lagi, atau misalnya ke halaman, nah ini ya halaman tentang kami mungkin ya, kita copy aja. Jadi kita akses di sini. Jadi biar stylingnya sama gitu ya. Untuk buat ininya sih teman-teman ya. Nah ini ya kita copy aja nih yang ini ya. Klik kanan, salin atau copy. Oke, kita close. Nah, kembali ke halaman kontak, klik kanan, tempel atau paste. Nah gini ya. Oke, sekarang nah kita akan ubah seperti ini ya. Jadi ini kita hapus aja salah satu, klik kanan lalu delete. Nah, kemudian kita klik kanan dulu, klik kiri ya di sini. Nah, kemudian ke advance. Nah, ini kita kasih marginnya 5 ya, teman-teman. Oke. Pastikan linknya dimatikan dan buat persen ya. Oke. Ini kita klik, lalu kita ganti ikonnya, yaitu ikon WhatsApp. Oke. Insert ya. Nah, lalu nomor WhatsApp-nya. Ini contoh aja. Nah, ini kita ganti menjadi WhatsApp kami. Oke, kita lihat dulu contohnya ya. Nah, kayak gini ya. Mungkin ini tinggal kita atur stylenya, lalu konten spasinya kita sesuaikan. Nah, gini ya. Lalu ini kita klik lagi di sini. Ini klik kanan dulu, lalu copy, klik kanan, paste style. Nah, ini tinggal kita ganti ya, klik ikonnya. Yaitu ikon email ya, cari aja namanya envelope. Nah, misalnya ini, lalu insert. Nah, masukkan alamat emailnya di sini. Ini contoh aja ya. Kemudian deskripsinya, alamat email. Oke, klik lagi di sini. Nah, kita klik ya ikonnya. Di sini kita ganti map ya. Klik lalu klik insert. Nah, misalnya di sini menjadi Jakarta Selatan gitu. Lalu di sini diubah menjadi alamat kami. Nah, gini aja ya. Selanjutnya tinggal tambah elemen lagi. Di sini teman-teman cari aja namanya map ya, peta Google atau map, tarik ke sini. Nah, silakan dimasukkan alamatnya di sini, misalnya Jakarta Selatan. Lalu ke advance. Nah, di sini untuk border radius saya buat 15. Nah, seperti ini ya. Lalu klik di sini teman-teman. Ke advance ya. Kita matikan link marginnya. Kita buat persen. Margin atas 5 dan bawah 3%. Lalu publish. Sip. Sekarang kita coba ke halaman kontak. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk halaman kontak. Nah, ini Elementornya di close aja, tidak masalah. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke halaman, maksudnya masuk ke materi terakhir ya dari pembuatan web sekolah kita. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan mode responsif ya. Jadi kalau teman-teman mau atur misalnya untuk bagian tertentu ya, yang didesain pakai Elementor itu mau diterapkan, misalnya untuk versi mobile aja ya. Oke, kita coba akses di sini ya teman-teman, di bagian halaman home, klik kanan ya, open link in new tab.
Nah, contohnya, teman-teman akan mengubah font tertentu atau size font ya. Misalnya di versi mobile itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, itu bisa diubah. Caranya, teman-teman tinggal lihat di bagian atas ini. Nah, untuk mengatur versi mobile, itu tinggal klik mobile portrait ya. Nah, contohnya di sini ya, teman-teman misalnya klik ini. Oke. Nah, lalu ke bagian style. Nah, kalau kita lihat di sini ada misalnya mobile portrait. Berarti ketika teman-teman melakukan perubahan ini hanya berubah di versi mobile-nya. Jadi di versi desktop-nya nggak berubah gitu. Nah, itu juga tipografi ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ubah fontnya jadi 15. Maka font ini hanya diterapkan di versi mobile gitu ya. Jadi kalau diakses di versi desktop-nya tetap seperti sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah misalnya di bagian apa lagi ya? Nah, misalnya ini ya, misalnya button ini. Kita klik. Nah, lalu ke style. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian posisi, ini kan ada icon mobile portrait. Nah, misalnya teman-teman pilih stretch ya. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya berubah di versi mobile-nya. Begitu juga misalnya gambar ya. Ketika diklik, nah misalnya teman-teman ubah stylenya, width-nya. Nah, ini hanya berubah di versi mobile. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambaran untuk mengedit di versi mobile responsif. Nah, ini kita klik publish ya. Oke, jadi sampai sini sudah selesai untuk materi pembuatan website sekolah dan semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Dan kalau teman-teman ada ide lainnya atau ingin dibuat tutorial lainnya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dan terima kasih.